Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Hari ini Jumat tanggal 11 Juni 2021, kita berjumpa kembali dalam ibadat doa malam hari ini. Marilah kita mulai ibadat pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa sampai hari ini kita masih diberi rahmat kesehatan serta panjang umur. Marilah kita hening sejenak, mohon belas kasih Allah agar mengasihani kita atas dosa dan kesalahan kita, agar pantas dan layak mengikuti ibadat pada malam hari ini. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami orang berdosa. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami, sebab kami orang berdosa. Anugerahkanlah keselamatan kepada kami, dan mereka yang telah Engkau panggil mendahului kami, ya Tuhan, sebab kami orang berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami boleh bersama-sama berdoa pada malam hari ini dalam keadaan sehat. Bukalah pintu hati kami agar dapat mendengarkan sabda-Mu hari ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengarkan Injil Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Hari Yesus wafat adalah hari persiapan Paskah, supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab hari Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang disalibkan itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi salah seorang prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalirlah darah dan serta air keluar. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberi kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan nas lain mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita sering mendengar atau membaca mengenai ramalan-ramalan dari banyak paranormal mengenai masa depan.
Tapi seringkali atau banyak kali ramalan-ramalan itu sesuatu yang menyeramkan atau sesuatu yang tidak baik. Tentu sebagai umat beriman Katolik, kita tidak percaya hal itu. Misalnya dulu di tahun 2012 akan terjadi kiamat, dan waktu itu juga ada difilmkan. Kita pun juga menyaksikan hal itu di dalam televisi dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya juga tidak terjadi di tahun 2012. Yang ada dalam ramalan-ramalan si paranormal biasanya dibantu dengan hal-hal yang gaib atau hal-hal yang mistis. Jadi si paranormal dibantu dengan hal yang gaib. Kita juga mengenal juga kata prediksi. Kalau prediksi ini muncul berdasarkan data-data yang ada dan sejarah yang telah ada di tahun yang silam. Misalkan BMKG memprediksikan akan ada gempa besar, itu 8,9 magnitudo dengan disertai tsunami, bahkan sampai mencapai 26 sampai 29 meter. Itu prediksi dari BMKG. Kita diminta untuk waspada. Prediksi juga bisa terjadi, juga bisa tidak. Itu merupakan sejarah atau data-data yang telah ada berdasarkan BMKG. Kita juga mengenal istilah nubuat yang ada di dalam kitab suci. Bacaan Injil pada hari ini, Tuhan Yesus yang masih tergantung di kayu salib tidak jadi dipatahkan kakinya seperti pada kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia. Karena sudah ada tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang dipatahkan. Itu adalah sebuah nubuat atau nas. Salah seorang prajurit itu menikam lambung Yesus, mengalirlah darah serta air yang keluar dari lambungnya. Jadi nubuat-nubuat yang di dalam kitab suci itu digenapi atau terlaksana oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena di dalam nubuat-nubuat yang ada dalam kitab suci, Roh Kudus berperan di dalamnya, sehingga semuanya benar adanya. Bapak Ibu yang terkasih, lambung Yesus mengeluarkan air dan darah. Darah melambangkan atau memberikan kehidupan bagi jiwa-jiwa yang telah meninggal. Air melambangkan yang akan menguduskan atau menyucikan jiwa-jiwa yang telah dipanggil Tuhan. Itulah kerahiman Tuhan. Akan belas kasih-Nya memberikan kerahiman kepada orang-orang atau kepada jiwa-jiwa yang telah mendahului kita. Sehingga semuanya akan disucikan dan dibangkitkan pada akhir zaman.
Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari 3 bangkit dari antara orang mati, yang naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang, mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur telah bersama-sama berdoa pada malam hari ini dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah istirahat kami pada malam hari ini, agar dapat beristirahat dengan nyenyak, dan besok Kau perkenankan kami bangun kembali dalam keadaan sehat, dengan semangat yang baru. Itu semua kami mohonkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita tutup doa pada malam hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua dibimbing dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, doa malam sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita mewartakan cinta kasih Allah. Amin.